Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesehat, dan terakhir salam kagama. Tentunya yang saya hormati para narasumber yang hadir dalam kesempatan kali ini, Mas Alius Mariati, Kang Hasanuddin Abdurrahman. Beliau ini adalah teman saya, meskipun kita tidak pernah bertemu, tapi secara virtual sering saya menyimak gagasan-gagasan beliau, terutama pada waktu dulu itu sumpek mikir tentang masalah paper, rombung, ketika sama-sama kita kuliah di Jepang. Kemudian yang juga Mbak Lestari Oktavia, ya, juga Mas Arief Prihantoro, dan juga Romo Antonius Widyarsono, serta tentunya moderator yang nanti akan mengarahkan diskusi kita pada malam hari ini, Bli Agus Gusti Ngurah Putra. Pertama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas gagasan terutama teman-teman pengurus keagama yang diinisiasi oleh Mas Komo untuk selalu kita aktif, terutama pada saat pandemi COVID saat ini, untuk kita berbagai ide, gagasan-gagasan yang bisa kita sumbangkan terutama untuk perbaikan bangsa dan negara yang kita cintai. Dan ini rasanya mungkin adalah Fitcon terakhir keagama di tahun 2020. Jadi mungkin adalah Fitcon penutup yang memang nanti insya Allah kayaknya akan kita mulai lagi pada awal-awal bulan Januari di tahun 2021. Dan ini sekaligus juga menurut saya juga malam hari ini terutama memang ada event yang mungkin sebagian juga mengetahui, yakni adanya kaul dari Presiden kita, ya Pak Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya tanggal 30 Desember malam hari ini, dan mudah-mudahan di antara teman-teman juga saya rasa mungkin berbagi channel, sebagian juga masih memantau adanya hal tersebut, dan sebagian besar juga bergabung di dalam Fitcon kita pada malam hari ini. Ini tepat sekali saya rasa, karena memang kalau kita berbicara pluralitas, salah satu ikon yang sangat berpengaruh terkait dengan pluralitas adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan itu menurut saya luar biasa, legacy yang akan selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana beliau istilahnya itu adalah sangat gigih memperjuangkan adanya satu kesetaraan inklusif yang memang itu adalah karakter dari bangsa kita. Bahkan beliau secara katakanlah pemikiran keagamaan, dia mengatakan kita ini adalah orang Indonesia dan Islam. Jadi artinya memang keindonesiaan ini adalah sangat penting menurut beliau, dan inilah yang mengikatkan kita sebagai sebuah, dan akan menjadikan sebagai sebuah bangsa besar. Bangsa yang memang kita ini adalah menghargai adanya sebuah perbedaan. Perbedaan memang sering kita katakan adalah sebagai sebuah rahmat, sebuah anugerah yang itu sebetulnya belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain. Kita sepakat bahwa Indonesia ini besar karena kita berbeda, bukan karena kita ini adalah sama. Memang kalau kita bawa yang memori ke belakang, pernah ada usaha untuk menyeragamkan yang namanya perbedaan tersebut. Ternyata memang keseragaman tersebut bukan menjadikan istilahnya kita menjadi kuat, bahkan kita akan menjadi lemah. Karena kadangkala ketika kita berbicara keseragaman, orang bicara mana yang dijadikan referensi. Kadangkala yang dijadikan referensi adalah mayoritas. Dan ini pernah terjadi dalam berbagai konteks atau dimensi kehidupan. Dimensi misalnya ketatanegaraan,
yang diwujudkan dalam berbagai pengaturan pemerintah pernah kita menyeragamkan terkait dengan berbagai pengaturan-pengaturan kepemerintahan. Dan ternyata itu menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak kalah rumitnya. Oleh karena itu saya rasa ketika kita berbicara misalnya adalah bagaimana kita menghormati adanya perbedaan, kita sepakat bahwa sebetulnya kita ini adalah menghormati adanya sebuah esensi bahwa kita itu adalah berbeda. Kalau kita berbeda akan kita ingin satu, maka kita harus ada sahabat. Maka dalam hal ini saya sangat senang sekali, Kagama sangat senang sekali, dan memberikan apresiasi yang luar biasa. Bagaimana kita ini adalah bisa bersahabat dalam perbedaan. Karena dengan kita tadi adalah kita memahami, kita mengerti bahwa orang lain berbeda, tentunya kita akan semakin mengetahui bahwa ada sesuatu yang mungkin kita ini tidak kita miliki. Nah, mudah-mudahanlah tentunya saya sangat kenal pembicaraan pada malam hari ini, ya ini ngobrol-ngobrol di akhir tahun. Mudah-mudahan obrolan-obrolan ini akan bisa memberikan semakin tadi menjadi pupuk yang sangat baik bagi tumbuh dan suburnya yang namanya Indonesia menghargai adanya perbedaan. Mungkin hari ini juga kita ada semua tahu, yakni ada satu ormas yang cukup besar dibubarkan. Dan ini menurut saya juga adalah sebuah kemajuan. Karena kita memang tidak ingin memaksakan adanya satu kemauan kita kepada orang yang lain. Biarlah orang lain mungkin adalah mengikuti apabila kita ini adalah apa yang kita lakukan ini ada kebaikannya. Dan rasa-rasa itu sangat dianjurkan oleh yang namanya pembawa misi-misi keagamaan siapapun. Selamat berdiskusi kepada teman-teman seluruh peserta webinar. Saya sangat appreciate meskipun malam hari ternyata luar biasa, animonya juga masih sangat banyak, terus bertambah. Inginlah kita bareng-bareng, ini adalah guyonan di akhir tahun, kita bagaimana? Tadi istilahnya adalah menjalin persahabatan yang melintasi perbedaan. Perbedaan adalah sebuah karunia. Perbedaan adalah sebuah rahmat. Dan kita sama sekali tidak akan menghilangkan niat kita untuk menyamaratakan, menyamakan semuanya. Biarlah itu tumbuh dan subur dan berkembang sesuai dengan kerangka kebangsaan kita, yakni berbineka, tapi kita adalah tunggal ika. Terima kasih, selamat berdiskusi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Kita akan bertemu kembali di tahun depan dengan aneka-aneka diskusi yang lebih variatif. Kagama ingin menghadirkan berbagai hal yang mungkin akan bisa memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih, akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.